あ、近づかない。危ない危ない。大丈夫。あ、看到了。哇哦！ Wow, it's huge. Following an earthquake that took place today in Ishikawa, powerful tremors measuring up to 7 on the Shindo scale struck the Noto Peninsula in Ishikawa Prefecture. Beginning with the Shika nuclear power plant, there are currently no reported irregularities with nuclear power plants. I humbly ask that all the citizens be cautious of the risk of further earthquakes up to Shindo 7 and request that everyone living in the area where powerful tremors took place pay close attention to the local authorities, evacuation orders, as well as information on the television, radio, and online. インターネットなどの情報にも注意をしつつ行動いただくようお願いを申し上げます。Apakah yang dimaksud dengan gempa bumi itu? Adalah getaran kulit bumi secara tiba-tiba dalam waktu relatif singkat yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi atau tenaga endogen dan dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Dan inilah gambaran gempa bumi yang sebenarnya yang membuat orang pada panik berhamburan untuk menyelamatkan diri. Beberapa sepeda motor akan berjatuhan. Ini terjadi pada tahun 2018 di Pulau Sulawesi. Bagaimana gempa bumi bisa terjadi? Adalah adanya pertemuan dua lempeng
yang saling bertumbukan atau bertabrakan sehingga menimbulkan getaran. Seperti lempeng samudera dengan lempeng benua. Tekanan pada lempeng samudera membuat lempeng benua patah sehingga terjadi gempa bumi. Dan bila terjadi di lautan, maka gempa bumi itu berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Inilah gelombang tsunami yang sangat dikhawatirkan dan ditakutkan oleh banyak orang. Gelombang tsunami biasanya terjadi bila kekuatan gempanya mulai dari 6,5 sampai 7 magnitudo. Macam-macam gempa bumi. Berdasarkan penyebabnya, satu gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh gerakan tektonik lempeng. Gempa inilah yang paling merusakkan, paling mematikan, dan sering terjadi di seluruh dunia. Contohnya adalah gempa Aceh, gempa Jogja, gempa Lombok, gempa Palu, dan baru saja gempa Cianjur bulan November 2022. Yang kedua, gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Gempa ini terjadi hanya berada di sekitar kawah atau di sekitar gunung berapi. Contohnya Gunung Krakatau yang pernah meletus dahsyat 1883. Karena letusan dahsyatnya itu sehingga melontarkan material dan membuat bodi gunung menjadi hilang di Selat Sunda. Contoh gempa vulkanik yang lain adalah di Gunung Kelut, Gunung Agung, dan Gunung Galunggung. Yang ketiga, gempa runtuhan atau terban itu terjadi akibat runtuhnya gua alam maupun gua buatan seperti bekas tambang. Karena itu terjadi biasanya di pegunungan kapur dan di daerah pertambangan. Yang keempat, itu gempa tumbukan, itu terjadi akibat tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke permukaan bumi. Dan yang kelima, itu adalah gempa buatan, itu terjadi karena aktivitas atau ulah manusia, seperti percobaan nuklir, penghancuran bukit dengan dinamit, ya, ledakan bom, dan lain-lain. Kita lanjutkan berdasarkan kekuatan. Sobat BMKG, karena Indonesia merupakan negara dengan potensi gempa tektonik yang cukup besar, maka menjadikan Indonesia juga negara yang rawan terjadi tsunami jika terjadi gempa yang berpusat di laut. Lalu, apa itu tsunami? Tsunami berasal dari kata su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Jadi, tsunami diartikan sebagai gelombang yang menyerang pelabuhan atau daratan. Tsunami disebabkan oleh adanya perubahan atau deformasi pada dasar laut. Peristiwa deformasi pada dasar laut dapat disebabkan oleh adanya gempa bumi tektonik dengan magnitudo lebih besar dari 7 dan kedalaman sumber gempa kurang dari 70 km. Letusan gunung berapi di dasar laut, longsoran yang terjadi di dasar laut atau longsoran di darat yang masuk ke dalam laut, dan meteor yang jatuh ke laut. Sobat BMKG, pernah mendengar istilah zona megatrust? Zona megatrust merupakan daerah pertemuan lempeng tektonik. Lalu, bagaimana zona megatrust memicu gempa dan tsunami di Indonesia? Pergerakan penunjaman lempeng samudra Indonesia-Australia ke bawah lempeng benua Eurasia terkunci di bidang kontak antar lempeng. Hal ini menyebabkan terjadi akumulasi medan tegangan atau stres batuan sampai pada batas elastisitasnya. Selanjutnya terjadi patahan dengan tiba-tiba yang dimanifestasikan sebagai gempa kuat dan dapat memicu terjadinya tsunami. Ada satu sumber gempa yang terlupakan, yaitu outer horizon. Bukan hanya sumber gempa subduksi lempeng, outer horizon atau sumber gempa di luar zona subduksi juga sebagai ancaman gempa kuat yang berpotensi menimbulkan tsunami. Ketinggian tsunami di laut relatif lebih rendah, namun memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Semakin mendekati daratan, tinggi gelombang tsunami akan semakin meningkat, namun kecepatannya akan semakin berkurang. Ketinggian tsunami juga dipengaruhi oleh bentuk pantai.
Bentuk pantai yang terbuka akan menghasilkan gelombang tsunami yang relatif pendek. Sedangkan bentuk pantai berupa teluk akan menghasilkan gelombang tsunami relatif lebih tinggi. Karena sifatnya yang datang dengan cepat, maka kita harus mengenali tanda datangnya tsunami. Sebelum datangnya tsunami, terlebih dahulu akan terasa getaran yang kuat karena gempa bumi yang menyebabkan kita susah berdiri. Dan pada umumnya diikuti dengan surutnya permukaan air laut, serta terlihat gelombang panjang berwarna pekat di horizon sejajar permukaan air laut. Bagaimana Sobat BMKG? Sudah paham kan apa itu tsunami? Jadi tetap waspada ya ketika kita berada di daerah rawan tsunami. Yang paling penting, jangan termakan informasi yang tidak benar sumbernya ya.